Shalom, kami dari tim evolusi akan memperdebatkan tentang pro dan kontra tentang evolusi. Saya Berkat Putra Ciliu dari Pro. Saya Yohana Febriana Syanturi dari tim Pro. Saya Solusi Karisnawati dari tim Pro. Saya Galileo Mulatola dari tim Kontra. Saya Maria Putri Ayu Malau dari tim Kontra. Ya, pada dasarnya manusia ada dan memiliki rasio. Dan rasio inilah yang membuat manusia selalu memiliki rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu ini membuat manusia selalu mencari dan mempertanyakan eksistensi manusia itu berasal. Dan ada tokoh bernama Darwin yang melakukan perjalanan dan penelitian di Kepulauan Galapagos, pesisir barat benua Amerika. Di sana, Darwin melakukan perjalanan penelitian dan menemukan bahwa spesies flora dan fauna ini ternyata memiliki kemiripan dengan manusia. Dan contohnya itu kera, di mana kera ini memiliki kemiripan dengan manusia. Dan berjalannya waktu, Darwin ini melakukan penelitian dan di perjalanannya, maka tokoh Darwin ini akhirnya mengemukakan pendapat dan teorinya dia bahwa manusia itu berasal dari kera, di mana kera ini merupakan makhluk yang paling maju dengan mengalami proses struggle of life, dan artinya itu mengalami perubahan sedikit demi sedikit yang wujudnya seperti manusia. Jadi bagaimana menurut saudara menanggapi teori yang sudah jelas dan logis terbukti oleh penelitian tokoh Darwin ini? Oke, saya akan menanggapi dari pendapat dari saudara Risna. Saya menggunakan Alkitab sebagai landasan kajian kami. Dari Kejadian 1 ayat 26-28 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan manusia juga diberi kuasa untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta binatang yang merayap di bumi. Rasio yang dimiliki oleh manusia itu merupakan bagian dari apa yang diciptakan oleh Allah. Kemudian manusia ini sudah jelas dikatakan bahwa manusia diberi kuasa untuk menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung dan segala yang merayap di bumi, sehingga manusia itu menempati posisi teratas dalam struktur makhluk hidup. Yang menjadi pertanyaan saya, apa landasan atau bukti kalian mengapa kalian menyatakan bahwa manusia berasal dari kera, sedangkan Alkitab sendiri sudah menyatakan bahwa ini manusia diciptakan oleh Allah? Oke, jadi dasar kami adalah dari penelitian Darwin sendiri. John Barton dalam bukunya sendiri menuliskan bahwa ketika Darwin melakukan penelitian tentang DNA manusia dengan kera, itu terdapat kemiripan dan kesamaan, dan itu sejumlah 96%. Nah, hal ini melihat juga ada hemoglobin antara manusia dan kera yang juga sama. Selain itu, juga Dahler menyebutkan dengan ditemukannya manusia purba itu juga memperkuat adanya teori evolusi ini. Yang pertama itu ditemukannya manusia Neanderthal dengan dia tuh tubuhnya tingginya 160 cm dengan isi otaknya berisi 1200 sampai 1650 cc. Kemudian ditemukan lagi manusia purba Pithecanthropus erectus, dan ini ditemukan di Trinil, Jawa Tengah. Kemudian juga ditemukan Homo sapien di mana otaknya sudah berukuran 150 cc, sampai pada akhirnya Homo habilis, yaitu manusia purba yang sudah bisa bertahan dirinya dengan membuat alat-alat seperti kapak, palu, pisau itu. Nah, menurut tim kami, dari tim kami ini, kami sangat setuju dengan teori evolusi, karena teori evolusi ini sudah dibenarkan sudah dikaji secara ontologis dan epistemologi, di mana didasarkan pada bukti nyata dan teruji secara alamiah. Nah, kemudian jika tim kontra tidak percaya ataupun orang-orang lain yang tidak percaya mengenai penelitian para ahli sendiri, dengan secara tidak langsung berarti sudah tidak mempercayai
sudah tidak mempercayai penelitian sendiri, gitu, pengetahuan alam sendiri. Bagaimana tim kontra? Nah, menurut Wayland dalam bukunya, seleksi alam tidaklah merubah jumlah panjang DNA yang ada, di mana DNA memang dapat dipengaruhi oleh seleksi alam dalam penyampaian informasi ataupun menghilangkan informasi. Tapi DNA ataupun seleksi alam tidak mungkin bisa merubah satu spesies menjadi spesies lain, sehingga tidak mungkin jika manusia itu berasal dari kera, karena kemungkinan yang terjadi ketika seleksi alam ada adalah hanya dua, yaitu kecacatan ataupun kesempurnaan. Sementara yang Anda kemukakan dalam teori evolusi adalah perubahan spesies dari spesies A kepada spesies B, yaitu kera menjadi manusia. Berbicara mengenai bukti-bukti yang ada, kemungkinan besar bukti-bukti yang ada hanyalah suatu rekayasa ataupun karang-karangan manusia untuk menciptakan satu sejarah ataupun teori baru. Hal itu terbukti dalam fosil Nebraska-man yang ditemukan oleh Harold Cook tahun 1917, di mana ia telah menemukan satu buah gigi yang ia percaya itu adalah hasil fosil dari manusia yang berevolusi dari kera yang dia sebut sebagai Nebraska-man. Akan tetapi akhir-akhir ini ditemukan justru Nebraska-man, gigi yang ditemukan itu hanyalah sebuah tulang gigi babi. Maka dengan statement ini kami justru berargumen bahwa bukti-bukti yang ada ini hanyalah sebuah rekayasa atau kreativitas manusia dalam mencocokkan setiap tulang belulang yang ia temukan. Lalu bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Ya, baik. Dari statement saudari, jadi kami luruskan dulu bahwa para ahli yang telah meneliti hal ini tidak sembarangan dalam membuat kesimpulan. Mereka sudah meneliti dan mencakup beberapa ilmu yang ada, misalnya ilmu tentang biologi, genetika, antropologi, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini para ahli tidak sembarangan dalam menyimpulkan apa yang mereka temukan. Jadi mereka menghubungkan segala ilmu yang ada untuk membuat kesimpulan. Jadi tentang hal yang Anda sampaikan tentang asumsi itu menurut kami tidak benar, karena para ahli adalah orang-orang yang sudah ahli di bidangnya. Jadi untuk hal meneliti mereka bisa membuat kesimpulan itu punya dasar sendiri. Terus kenapa bisa kami sangat berargumen bahwa evolusi itu sangat ada atau benar adanya, karena pada dasarnya manusia itu atau makhluk hidup itu punya keinginan untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup, makhluk hidup itu harus melewati yang namanya seleksi alam. Seleksi alam ini harus dilalui oleh makhluk hidup yang bisa survive, bisa bertahan hidup. Jadi organisme atau makhluk hidup yang ada harus meningkatkan kualitas dirinya, harus mengembangkan apa yang ada dalam dirinya untuk menjadi makhluk hidup yang lebih tinggi lagi, agar dia tidak bisa musnah atau keberlangsungan hidupnya tetap ada. Jadi dalam hal ini didukung oleh Campbell dari 2019 bahwa seleksi alam inilah yang membentuk manusia atau makhluk-makhluk hidup yang lain untuk merubah dirinya ke bentuk yang lain. Jadi misalnya Primordial dalam bukunya Sindaga 2017 mengatakan bahwa makhluk primordial ini berawal yang bisa disebut dengan kera, yang awalnya kera itu berubah menjadi manusia karena melewati proses seleksi alam ini. Jadi menurut kami teori evolusi ini sudah benar karena penelitian dan ilmu-ilmu yang ada. Jadi menurut kami tentang penolakan evolusi yang ada sekarang ini tidak benar adanya. Bagaimana menurut saudara? Sebenarnya masalah utama dalam evolusi adalah mengenai ketersatuan atau keterlibatan berbagai komponen yang ada di dalam struktur tubuh sebuah makhluk hidup.
Akan tetapi, di dalam penyatuan atau pembentukan komponen-komponen tersebut diperlukan kerjasama yang benar-benar perfect antara satu komponen dengan komponen lain. Karena ketika komponen itu tidak bersatu dengan komponen yang lain, justru tidak akan menghasilkan kesempurnaan pada makhluk hidup yang akan dihasilkan berikutnya atau spesies yang akan dihasilkan berikutnya. Contohnya saja kita ambil bagian mata. Mata memiliki 130 juta komponen yang unik. Jika satu saja komponen tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sama dengan baik antara komponen yang lain, maka hal tersebut tidak akan menghasilkan satu spesies baru. Bagaimana sebuah makhluk hidup dapat merubah spesiesnya atau merubah bentuknya menjadi spesies baru jika matanya saja tidak terbentuk secara sempurna? Hal itu bukannya menghasilkan makhluk hidup baru, melainkan melahirkan sebuah monster. Oleh sebab itu, melalui pengamatan kami mengenai bagian tubuh yaitu mata, kami justru berpendapat bahwa memang benar bahwa Allah lah pencipta manusia secara keseluruhan. Bukan hanya seperti teori evolusi di mana manusia merupakan hasil dari organisme-organisme lain, melainkan Allah adalah pribadi satu-satunya yang menciptakan manusia. Karena di dalam Amsal 20 ayat 12 dan Mazmur 94 ayat 9 secara eksplisit bahwa Allah lah yang menciptakan mata dan telinga manusia. Dengan kata lain, Allah lah yang menciptakan manusia. Jika kita tahu secara struktur literatur kalimat, ketika kalimat tersebut disampaikan secara eksplisit, maka kalimat tersebut adalah fakta tak terbantahkan atau suatu kebenaran. Dan di dalam iman kami percaya bahwa Alkitab adalah kebenaran yang absolut. Lalu bagaimana Anda dapat menentang suatu fakta yang tak terbantahkan, suatu kalimat yang eksplisit disampaikan dengan teori yang baru muncul saat ini? Menurut Dawkins, teorinya lebih mengarah pada bukti-bukti atau fakta. Bukti-bukti atau fakta ini dia meneliti adalah fosil tulang belulang. Fosil tulang belulang ini ditemukan di lapisan bebatuan. Sedangkan untuk berdasarkan DNA itu sendiri merupakan hasil penemuan dari teknologi yang canggih dan ditemukan baru-baru ini. Teori Dawkins ini didukung juga oleh teori Darwin, di mana teori Darwin ini lebih menitik beratkan pada seleksi alam. Seleksi alam ini mempengaruhi perubahan dan adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup ini masih dibuktikan pada zaman sekarang, di mana suatu daerah yang bersuhu dingin pastinya manusia yang bertempat tinggal di daerah tersebut memiliki berbulu tebal. Nah, ini udah pasti sangat jelas dong bahwa manusia di suatu daerah itu melakukan adaptasi di daerah tersebut. Jadi bagaimana tanggapan saudara menyangkal mengenai seleksi alam ini? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Disna. Ini kita kembali lagi ke kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, di mana kata menciptakan itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu diartikan sebagai bara. Nah, bara ini menceritakan tentang konsep penciptaan dari tidak ada menjadi ada, atau sering kita sebut dengan creation ex nihilo. Nah, di kitab Kejadian itu juga Musa menggunakan terminologi kata mereka. Mereka ini merujuk pada bagaimana karya Kristus, karya Allah kepada manusia, di mana menunjukkan bahwa manusia pada mulanya yang pertama itu memiliki keserupaan dengan manusia yang sekarang. Jadi pertanyaan saya, bagaimana saudara menyatakan bahwa manusia itu berasal dari materi yang sudah ada atau berevolusi, sedangkan Alkitab sendiri menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Saya mau meluruskan, berarti dengan pernyataan statement Anda, pemaparan Anda, secara tidak langsung Anda membawa kami untuk mempercayai kepercayaan Anda, yaitu masuk ke dalam kepercayaan dalam agama. Nah, jadi manusia itu melihat dan merasakan berdasarkan panca indera. Sedangkan jika melalui teori yang Anda paparkan tadi, yaitu melalui teori ex nihilo atau manusia diciptakan dari ketiadaan menjadi ada, itu secara tidak langsung tidak dapat dibuktikan atau tidak dapat dijelaskan gitu. Bagaimana Anda bisa menjelaskan tentang hal ini? Sedangkan kalau di teori Darwin itu sangat jelas pembuktiannya bahwa teori Darwin ini dilandaskan kepada
bahwa manusia itu berasal dari materi sebagai esensi utamanya gitu. Nah kemudian dalam bukunya Origin of Species by Natural by Means atau tentang seleksi alam gitu, jadi materi ini kemudian menghasilkan spesies-spesies yang pada dasarnya adalah memiliki satu nenek moyang. Artinya adalah mereka ini merupakan hasil dari penurunan dari nenek moyang yang kemudian bermodifikasi dari kera menjadi manusia. Jika berbicara mengenai indera manusia, di dalam kepercayaan kami, Kristiani, kami percaya bahwa setelah kejatuhan dalam dosa, manusia mengalami yang namanya kerusakan total atau total depravity. Di mana menurut Spencer dalam bukunya, total depravity itu membuat manusia dapat berpikir dan merasa bahwa hatinya telah dipenuhi dengan segala hal yang baik. Di mana ia percaya bahwa apapun yang dilakukan adalah baik adanya, manusia menciptakan kebenarannya sendiri, manusia menciptakan suatu statement mengenai apa yang ia percaya sendiri. Dengan kata lain, manusia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Nah, kemudian di dalam Ulangan 29 ayat 29 juga dijelaskan bahwa hal-hal yang tidak disingkapkan adalah bagian Allah, sedangkan hal-hal yang disingkapkan adalah bagian manusia. Melalui penyingkapan itu, seharusnya manusia dapat menaati dan melakukan segala kehendak Allah dalam penyingkapan itu, atau dengan kata lain yang tertulis dalam Alkitab. Dan kita tidak berhak untuk memaksa Allah untuk menyingkapkan hal-hal lain yang tidak menjadi bagian kita. Nah, selain itu, Van Til juga percaya bahwa rasio manusia atau indera manusia tidak mungkin bisa menerima kebenaran Allah jika manusia itu tidak menerima Allah. Tidak menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan, maka tidak bisa untuk menerima kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, maka dari itu justru kami berargumen bahwa kekuatan atau alasan mendasar adanya teori ini hanyalah sebagai bentuk keengganan Anda untuk menerima kebenaran Alkitab. Atau dengan kata lain, iman untuk mempercayai teori evolusi adalah iman ketidakpercayaan kepada Alkitab. Karena ketika teori Anda memiliki celah sedikit saja hingga teori itu tidak dapat dipercaya, maka alternatif satu-satunya yang dapat dipercaya oleh orang lain adalah teori penciptaan, yaitu penciptaan yang tertulis dalam Alkitab. Lalu dengan statement ini saya justru bertanya, apakah benar teori evolusi hanyalah sebuah argumentasi untuk menyangkali kebenaran Alkitab? Jika benar, maka saya tidak dapat menyebut hal ini sebagai teori, melainkan hanya satu bentuk self-defense. Ya baik, jadi jika kita simpulkan bahwa kepercayaan Anda imani adalah suatu hal yang bisa dibilang general. Maksudnya manusia boleh atau tidak boleh mengimani apa yang Anda percayakan tentang konsep penciptaan. Jadi menurut kami sebagai manusia yang tidak percaya tentang adanya Tuhan atau konsep penciptaan, kami menganggap bahwa apa yang Anda imani juga suatu hal yang mistis. Kenapa kami bisa bilang begitu? Karena apa yang Anda percaya tentang konsep penciptaan, yang adalah semua makhluk yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan, itu sebuah hal yang diturunkan dari manusia-manusia sebelumnya yang telah mengenal Alkitab. Jadi jika kita simpulin bahwa semua dasar dan apapun yang menjadi dasar dari setiap yang ada di sini, kalian kembali kepada Alkitab. Dan kami percaya bahwa Alkitab itu hanyalah sebuah yang tertulis di Alkitab yang diturunkan oleh manusia sebelumnya yang juga mempercayainya. Jadi bisa dibilang itu suatu hal yang mistis juga, karena tidak adanya suatu hal yang bisa dibuktikan dengan nyata adanya Tuhan yang telah menciptakan segala yang ada di dunia ini termasuk manusia. Jadi bisa dibilang bahwa evolusi ini adalah suatu cara atau suatu jalan baru untuk bagaimana kita mengenal tentang asal dan mula segala yang ada di bumi ini. Evolusi ini jelas ada dasar awalnya tentang penelitian, ada diteliti secara ontologis dan empiris atau epistemologi,
yaitu ada bukti nyata yang terlihat, yaitu melalui penelitian-penelitian para ahli. Jadi bisa dibilang bahwa konsep penciptaan yang kami sangkali itu bisa masuk akal karena kami menyangkal apa yang memang tidak masuk akal menurut kami. Bisa kami simpulkan bahwa sebagai manusia yang punya rasio, kita bisa mempercayai apa yang nyata, apa yang benar-benar ada, dan inilah salah satu jalan untuk mengenal adanya segala makhluk hidup di dunia ini hanyalah melalui teori evolusi ini. Jadi bagaimana menurut saudara membuktikan bahwa teori penciptaan itu benar-benar ada dan bisa kita percayai secara nyata? Maksudnya bukti dan fakta-fakta yang ada benar adanya bahwa ini bumi ini manusia diciptakan oleh satu sosok yang kalian percaya di Alkitab. Oke, saya langsung menjawab aja. Bukti utama dari Alkitab yaitu di mana Allah mengkomunikasikan atributnya yaitu rasio kepada manusia. Nah, mengapa kami menggunakan konsep kehidupan ini? Karena argumen inti dari evolusi yaitu melihat kesamaan antara manusia dan kera. Lalu bagaimana dengan otak manusia? Apakah otak kera itu mengalami evolusi? Nah, dan juga mengapa manusia disebut nenek moyang kera, sedangkan tulang homolog manusia bisa saja terdapat pada anjing, kelelawar dan sapi laut. Menanggapi argumen saudara Leo, saya akan menjawab bahwa berdasarkan teori Darwin menyatakan bahwa mutasi adalah keanekaragaman yang selanjutnya melalui seleksi alam, di mana seleksi alam ini akan menyeleksi varian yang survive. Nah, maksudnya itu evolusi atau seleksi alam ini akan terus berlangsung hingga akhirnya menghasilkan makhluk-makhluk atau spesies-spesies lainnya berdasarkan spesies asalnya. Nah, hal ini juga didukung oleh teori evolusi, di mana manusia ini memiliki nenek moyang yang sama seperti kera yang bisa kita ketahui bersama yaitu Homo sapiens. Selain memiliki nenek moyang yang sama, manusia dengan kera yaitu Homo sapiens ada juga memiliki kesamaan yaitu embriologi antara manusia dengan hewan yaitu khususnya kera. Nah, oleh sebab itulah manusia itu memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kera, bukan seperti hewan-hewan lainnya. Jadi hewan-hewan lainnya ini hanya sebagai hasil evolusi yang berkelanjutan terus-menerus. Jadi bagaimana saudara menanggapi hal yang saya argumenkan melalui hasil evolusi yang terus berlangsung ini? Bahkan dalam bukunya di tahun 2010 menyatakan bahwa DNA manusia dan kera itu hampir sama, tetapi tidak bisa menunjukkan bukti bahwa kera merupakan nenek moyang dari manusia. Kemudian kera dan manusia itu mereka hanya bisa masuk pada dikelompokkan dalam golongan mamalia. Hal ini dikarenakan mereka memiliki organisme informasi yang sama dan juga karakteristik yang sama. Nah, dengan demikian kita tidak bisa menyatakan bahwa kera merupakan nenek moyang manusia. Iya, menanggapi pernyataan dari saudara Leo, berarti saya ketika mendengar pendapat dari saudara Leo, secara tidak langsung saudara Leo itu menyatakan sedikit percaya bahwa manusia dan kera memiliki kesamaan. Nah, didukung dengan adanya penelitian bahwa DNA mereka adalah sama. Berarti saudara Leo secara tidak langsung juga percaya bahwa manusia dan kera itu berasal dari substansi yang sama atau materi yang sama. Oleh karena itu manusia dan kera memiliki kesamaan. Oke, baik. Jadi kami bisa menyimpulkan bahwa teori-teori evolusi ini sangat menjawab apa yang menjadi pertanyaan manusia sekarang ini, karena
sekarang manusia mempertanyakan eksistensinya di dunia ini, dan teori evolusi ini sangat menjawab apa yang menjadi pertanyaan manusia, karena teori evolusi mampu memberikan pertanyaan, mampu memberikan jawaban apa yang menjadi pertanyaan tersebut, karena teori evolusi ini memberikan sebuah fakta-fakta yang bisa dilihat dan bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita berdasarkan tentang apa yang kalian yakini tentang Alkitab, kami tidak bisa menjaminnya karena manusia pada umumnya mau yang lebih nyata. Karena kalau kita percaya tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang penciptaan, itu hanya menurut kami sebuah mistis. Jadi kami menganggap bahwa teori evolusi ini cukup suatu kemajuan ilmu pengetahuan di dunia, karena bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan manusia selama ini. Terima kasih. Akan tetapi kembali kepada pendapat saudara Leo bahwa kesamaan itu pun tidak bisa menjadi indikator manusia berasal dari kerak. Karena jika kita mengkaji dari Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah berfirman bahwa manusia harus dijadikan seturut segambar dan serupa dengan Dia, berarti manusia juga turut mewarisi atribut-atribut yang Allah miliki. Salah satunya adalah atribut kepribadian, di mana dengan atribut kepribadian ini Allah mengizinkan manusia untuk bisa berelasi dengan Dia. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh simpanse yang kita anggap sebagai nenek moyang manusia, di mana simpanse tidak memiliki relasi yang khusus dengan Allah sama seperti manusia memiliki relasi khusus dengan Allah. Lagi pula, manusia dan hewan diciptakan di hari yang berbeda, di mana pada saat penciptaan manusia kemudian diperintahkan untuk bisa memerintah atas seluruh hewan-hewan yang ada. Hal ini berarti menunjukkan bahwa manusia memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada hewan, dan tidak mungkin manusia yang berada di tingkat lebih tinggi justru ada di sisi yang paling bawah karena mereka merupakan keturunan hewan. Kemudian ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan dan dibuktikan oleh teori-teori yang ada di dunia, yaitu mengenai substansi manusia yang adalah tubuh dan jiwa. Karena pada saat penciptaan Allah bukan hanya membentuk tubuh ataupun materi manusia, melainkan Allah juga menghembuskan nafas kehidupan sehingga manusia bisa hidup, tubuhnya dapat bergerak, dan kita bisa berelasi dengan Dia, kita bisa menjalankan segala perintahnya. Dan kami rasa sebagai kelompok kontra terhadap evolusi, teori evolusi ataupun teori materialisme yang Anda percayai tidak mampu menjawab hal ini. Dengan itu kami menyimpulkan bahwa satu-satunya teori yang benar untuk menjawab asal mula manusia, teori mutlak absolut berasal dari Alkitab, yaitu teori penciptaan.